Memangnya Bapak menabung berapa di bank kami sampai berani mengaku sebagai nasabah? Saldo di rekeningnya paling tidak sampai 1 juta rupiah, kan? Ucapan bernada cemoohan dari pegawai bank itu disambut tawa kecil orang-orang di sekitarnya. Kami tidak punya secari kertas pun untuk orang seperti Bapak. Fasilitas VIP itu dibeli dengan uang, tahu, tanpa menyadari bahwa penolakan selembar tiket parkir akan berujung pada hilangnya gedung bank senilai 5 triliun rupiah. Pegawai bank itu terus melontarkan penghinaan dengan angkuh. Parkir saja di seberang jalan itu, di tempat parkir berbayar, tarifnya 10.000 per jam. Seketika, sorot mata kakek itu berubah menjadi dingin. Beberapa hari kemudian, pegawai yang sombong itu bersujud di hadapan kakek yang sama yang telah ia remehkan. Kisah pembalasan yang memuaskan ini akan segera dimulai. Sebelum itu, jika Anda menekan tombol subscribe dan like, saya akan mendoakan agar dimanapun Anda berada, semua urusan Anda lancar dan Anda dilimpahi berkah kesehatan. Kisah hari ini dimulai, Baskara Suetomo yang mengenakan kemeja batik lawas, memarkir mobilnya di area parkir khusus VIP Bank Adijaya. Saat Pak Maman, sopir yang telah menemaninya selama puluhan tahun, hendak turun dari mobil, Baskara menahannya dengan isyarat tangan. Pak Maman, hari ini saya pergi sendiri, tunggu sebentar di sini. Pak Maman mengangkat kepalanya dengan wajah terkejut. Aduh, Tuan, jangan begitu. Biar saya saja yang turun mengambilkan tiket parkir. Nanti Tuan malah tidak nyaman. Namun, Baskara menggeleng pelan, suaranya lembut namun tegas. Tidak apa-apa. Hari ini aku ingin mencobanya sendiri. Jangan terlalu khawatir, Pak Maman. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana bank ini memperlakukan nasabahnya. Pak Maman menggigit bibirnya tanpa kata, matanya memancarkan kekhawatiran. Tuan, jika nanti ada yang berbuat kurang ajar, saya akan langsung turun tangan, telepon saya saja. Baskara tersenyum tipis dan menepuk pundaknya. Tenang saja Pak Maman, tunggu saja di sini. Tidak akan lama. Baskara turun dari mobil dan perlahan menatap gedung bank itu. Gedung kaca setinggi 50 lantai itu berkilauan di bawah sinar matahari. Di pintu masuknya, plakat emas bertuliskan Bank Adijaya kantor pusat terpasang dengan megah. Sambil berjalan ke pintu masuk, Baskara bergumam pelan. Mari kita lihat seberapa sombong orang-orang di tempat semewah ini. Hari ini aku harus merasakannya sendiri. Lobi lantai satu bank itu dihiasi marmer dan lampu gantung kristal yang mahal berkelip di langit-langit. Di depan lounge VIP, seorang pria bernama Rian Permana mengerutkan kening melihat penampilan Baskara. Rian mengenakan setelan jas bermerek yang necis. Di pergelangan tangannya, jam tangan seharga ratusan juta rupiah berkilau dan rambutnya ditata sempurna dengan gel. Matanya memancarkan sorot dingin dan angkuh yang biasa menilai orang dari uangnya. Baskara mendekati Rian dan menundukkan kepala dengan sopan. Selamat siang. Bisakah saya meminta tiket parkir? Rian mengangkat sudut bibirnya dengan sinis dan berkata dengan nada rendah dan dingin. Permisi Bapak, ini area khusus VIP. Nasabah umum harus lewat sebelah sana. Baskara berhenti dan menatapnya perlahan. Oh, saya tahu. Saya hanya minta satu tiket parkir. Rian sedikit mengernyitkan dahi dan menggelengkan kepala sambil tertawa mengejek. Aduh, Pak, Bapak tahu tidak ini di mana? Ini lounge VIP. Bukan tempat sembarang orang bisa keluar masuk. Kalau Bapak masuk dengan pakaian seperti ini, nasabah lain bisa terganggu. Tolong patuhi aturannya. Alis Baskara sedikit bergetar. Saya hanya minta satu tiket parkir. Kenapa jadi membahas pakaian? Rian menunjuk ke arah sofa luas tempat para nasabah duduk. Aduh, Bapak ini susah sekali diberitahu. Kami tidak punya secari kertas pun untuk orang seperti Bapak. Tempat ini bukan untuk sembarang orang, mengerti? Fasilitas ini dibeli dengan uang. Lihat orang-orang yang duduk di sana. Mereka semua orang kaya. Tapi Bapak kan bukan. Rian tersenyum sinis dan melirik ke sekeliling. Zaman sekarang memang begitu, Pak. Apalagi tempat ini bukan dibuat untuk orang seperti Bapak. Cepat pergi sana. Rian merasa sedikit terintimidasi oleh tatapan tenang Baskara, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi arogannya. Rian memindai kemeja batik lawas dan sandal Baskara dari atas ke bawah, lalu mendengus. Ekspresinya seolah melihat sesuatu yang menjijikkan.
Kemudian ia menunjuk keluar pintu. Di seberang jalan itu ada tempat parkir berbayar. Parkir mobilnya di sana saja. Tarifnya Rp10.000 per jam. Beberapa pegawai di dekatnya terkikik. Orang seperti itu kenapa datang ke sini? Zaman sekarang memang banyak orang aneh. Sorot mata Baskara seketika menjadi sangat dingin, namun suaranya tetap rendah dan tenang. Jadi, meskipun saya nasabah bank ini, tetap tidak boleh. Rian langsung tertawa terbahak-bahak. Nasabah? Haha, memangnya Bapak menabung berapa di bank kami sampai berani mengaku sebagai nasabah? Ia menunjuk pakaian Baskara dan mencibir. Jujur saja, saldo di rekeningnya paling tidak sampai Rp1.000.000 kan? Pegawai lain mengangguk dan ikut tertawa. Benar, untuk apa dia datang? Orang-orang seperti inilah yang membuat kita lelah. Sambil berkata begitu, Rian menyingsingkan lengan bajunya dengan nada kesal. Pak, saya tidak punya waktu. Cepat keluar. Nasabah yang sebenarnya sedang menunggu. Jangan menghalangi jalan. Baskara menatap wajah-wajah itu satu persatu dengan perlahan. Sesaat kemudian, ia menundukkan kepala dan berkata pelan, "Baiklah, terima kasih atas kerja keras Anda." Nada bicaranya jelas lembut, tetapi Rian merasakan hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Namun, ia tetap merasa menang dan menyeringai. Baskara keluar dari bank tanpa sepatah kata pun. Rian memandangi punggung Baskara dan berkata kepada rekannya, "Orang gembel seperti itu selalu datang dan merepotkan. Tidak punya uang tapi mau diperlakukan seperti VIP." Baskara berjalan menuju Pak Maman yang menunggunya di area parkir. Melihat ekspresi keras di wajah Baskara, Pak Maman segera turun dan membukakan pintu. "Tuan, bagaimana? Apa terjadi sesuatu?" Wajah Tuan terlihat sangat tidak baik. Baskara masuk ke mobil tanpa berkata-kata. Setelah pintu tertutup, ia berkata dengan suara rendah dan tegas, "Pak Maman, bawa mobil ini ke tempat yang sepi. Ada yang harus saya kerjakan sekarang juga." Pak Maman terkejut dengan mata terbelalak. "Baik, tiba-tiba sekali ada urusan apa Tuan?" tanya Pak Maman hati-hati sambil menyalakan mesin. "Apakah benar-benar terjadi sesuatu? Tadi saat masuk, Tuan terlihat baik-baik saja. Tapi sekarang wajah Tuan sekeras batu." Baskara menatap lurus ke depan dan menekan bibirnya. "Aku minta 1 tiket parkir, dia bilang itu hanya secari kertas." Nada bicaranya dingin. Dan katanya orang yang tidak punya uang bukanlah nasabah. Dia mengatakannya terang-terangan. Seketika tangan Pak Maman yang memegang setir bergetar. Beraninya dia mengatakan hal itu kepada Tuan. Bagaimana bisa dia begitu tidak sopan? Wajah Pak Maman memerah karena amarah. Apa dia tahu siapa Tuan sebenarnya? Selama puluhan tahun Tuan sudah... Namun Baskara mengangkat tangannya menghentikan ucapan Pak Maman. "Sudah Pak Maman, tidak apa-apa. Aku tidak akan marah karena ini." Baskara memejamkan mata sejenak lalu menghela napas pendek. "Hari ini aku jadi tahu betul bagaimana bank itu memandang orang." Pak Maman terengah-engah. "Tuan, saya akan masuk kembali sekarang juga dan memberinya pelajaran. Ini bukan masalah sepele." Baskara menggeleng pelan. "Pak Maman, ini bukan penghinaan pribadi terhadapku. Ini menunjukkan betapa busuknya bank itu. Sebuah budaya korup yang membeda-bedakan orang berdasarkan uang." Baskara menatap gedung Bank Adijaya di luar jendela. Pak Maman mengepalkan tangannya. "Saya tidak habis pikir Tuan diperlakukan seperti itu. Benar-benar keterlaluan." Namanya Rian Permana kalau tidak salah. Ingat-ingat nama pegawai itu. Kesombongan pasti ada harganya. Suara Baskara terdengar tenang. Tetapi kemarahan yang tersembunyi di dalamnya bisa dirasakan siapapun. Mobil berhenti di dekat sebuah taman yang sepi di Jakarta Selatan. Baskara mengeluarkan sebuah tas koper kulit hitam dari kursi belakang. Di dalamnya terdapat peralatan komunikasi satelit canggih dan terminal terenkripsi. Pak Maman menatap Baskara dari kaca spion dan berkata dengan tegang, "Tuan, jangan-jangan Tuan akan menggunakan peralatan itu, bukankah itu hanya digunakan untuk saat-saat yang sangat penting?" "Pak Maman, sepertinya sudah tiba saatnya aku menunjukkan identitas asliku pada dunia," kata Baskara sambil menyalakan perangkat komunikasi. Gerakan tangannya lambat namun penuh keyakinan. Pak Maman menelan ludah dan menundukkan kepala. "Tuan, saya sudah tahu. Saya tahu betul siapa yang saya layani. Meskipun Tuan menggunakan nama samaran, aura Tuan tidak bisa disembunyikan. Tuan adalah Tuan Baskara Suetomo yang legendaris itu."
Pak Maman melanjutkan dengan suara bergetar. Orang seperti saya tidak pantas mengatakannya, tetapi jika Tuan sudah bergerak, dunia akan bergetar. Apakah Tuan benar-benar akan bertindak sekarang? Baskara mengangguk singkat. Benar. Kesombongan yang mereka tunjukkan hari ini tidak akan kubiarkan begitu saja. Mulai sekarang, aku akan bertindak sebagai Baskara Suetomo yang selama ini bersembunyi. Mari kita tunjukkan pada mereka bagaimana Bank Adijaya akan runtuh. Baskara mulai melakukan panggilan telepon pertamanya melalui komunikasi terenkripsi yang terhubung ke sebuah bank swasta di Swiss. Halo, ini Baskara Suetomo. Segera jual semua produk derivatif terkait Bank Adijaya dari semua rekening. Suara terkejut terdengar dari seberang telepon. Tuan, apakah Anda tahu seberapa besar skalanya? Dampaknya pada pasar sekitar 5 triliun rupiah. Selesaikan semua transaksi hari ini. Jangan bertanya, laksanakan saja, kata Baskara dengan tegas. Pak Maman terkejut. Tuan, 5 triliun rupiah akan memberikan pukulan telak bagi Bank Adijaya. Ini adalah harga yang pas untuk penolakan 1 tiket parkir. Baskara melakukan panggilan kedua. Tim investasi properti segera selidiki hak, agunan, dan informasi obligasi gedung kantor pusat Bank Adijaya. Cari tahu apakah bisa kita beli. Baik Tuan, akan segera kami selidiki dan laporkan. Baskara melakukan panggilan ketiga, hubungkan ke tim hukum. Segera dirikan 1 perusahaan tujuan khusus, namakan Investasi Keadilan, dan selesaikan semua dokumennya hari ini. Baskara menutup telepon dan menatap Pak Maman. Pak Maman, mulai besok akan terjadi gempa bumi di Bank Adijaya. Karena ini adalah perintah Tuan, pasti ini adalah hal yang benar, tapi bukankah ini akan menjadi masalah yang terlalu besar? Kata Pak Maman khawatir, tempat yang hanya menilai orang dari uang harus dihancurkan dengan kekuatan uang. Itulah keadilan yang sesungguhnya, kata Baskara sambil menatap dingin gedung Bank Adijaya di luar jendela. Saat itu, telepon Baskara berdering. Tuan, harga saham Bank Adijaya sudah mulai turun. Kegelisahan di pasar semakin meningkat. Bagus. Terus pantau dan laporkan semua situasinya. Baskara menutup telepon dan tersenyum dingin pada Pak Maman. Pak Maman, sekarang baru benar-benar dimulai. Sudah saatnya kita memberi pelajaran pada orang-orang sombong itu tentang betapa menakutkannya kekuatan uang yang sebenarnya. Baik Tuan, apapun perintah Anda, kata Pak Maman dengan tekad bulat. Baskara melakukan panggilan keempat yang terakhir, hubungkan ke para manajer investasi luar negeri. Kita mulai operasi short selling terhadap Bank Adijaya. Di lounge VIP Bank Adijaya, Rian Permana masih tertawa bersama rekan-rekannya mengejek Baskara. Belum ada yang tahu bahwa penolakan 1 tiket parkir adalah awal dari badai yang akan mengguncang sebuah kerajaan finansial raksasa. 2 hari kemudian, berita anjloknya saham Bank Adijaya mengguncang dunia keuangan. Di ruang direktur utama di lantai teratas kantor pusat Bank Adijaya, rapat darurat berlangsung semalaman. Tirtayasa, sang direktur utama, memukul meja rapat dan berteriak, siapa yang membuat bank kita jadi begini? Bagaimana bisa 5 triliun rupiah lenyap dalam semalam? Wakil Direktur Iwan Santoso melaporkan dengan suara bergetar. Direktur, kami belum menemukan penyebab pastinya. Semua transaksi dilakukan melalui pasar keuangan luar negeri sehingga sulit dilacak. Otoritas jasa keuangan akan melakukan audit besok, teriak Tirtayasa marah. Kepala Tim Manajemen Risiko, Hanif, berkata hati-hati. Kami sudah menganalisis semua catatan transaksi. Tidak ada yang ilegal. Hanya saja sepertinya ada seseorang yang sengaja menargetkan kita. Sengaja? Memangnya kita punya masalah dengan siapa? Kata Tirtayasa frustrasi. Sementara itu di lounge VIP lantai 1, Rian Permana berada di bawah tekanan berat. Sikap percaya dirinya yang biasa telah lenyap, wajahnya pucat. Rekannya, Bimo, mendekati Rian dan berkata sinis. Rian, ku dengar banyak nasabah VIP yang menarik dananya ya. Performamu bagaimana? Bukan urusanmu. Sebentar lagi juga pulih, jawab Rian kesal. Pulih? Bank ini diambang kehancuran, apa yang mau dipulihkan? Kata Bimo sambil tersenyum. Diam kau.
Urus saja pekerjaanmu sendiri, bentak Rian. Bimo berbisik di telinga Rian. Rian, apa kau beberapa hari lalu melayani nasabah yang aneh? Kudengar kau bersikap tidak sopan pada seorang kakek. Wajah Rian seketika menegang. Apa maksudmu? Tidak ada kejadian seperti itu. Oh, ya? Syukurlah kalau begitu. Di saat seperti ini, kalau salah melayani nasabah bisa gawat, kata Bimo sambil tersenyum penuh arti sebelum pergi. Sementara itu, di sebuah kantor rahasia dekat taman di Jakarta Selatan, Baskara Swetomo bersama Pak Maman memantau situasi Bank Adijaya. Pak Maman menatap layar laptop dan melaporkan, "Tuan, saham Bank Adijaya turun lagi 15% dari kemarin." "Bagus, semua berjalan sesuai rencana," kata Baskara dengan anggukan puas. "Tapi Tuan, bukankah ini sudah cukup memberikan pukulan?" tanya Pak Maman khawatir. "Belum Pak Maman, ini baru permulaan. Target sebenarnya berbeda," kata Baskara sambil menatap keluar jendela. Saat itu, telepon Baskara berdering. "Tuan, tim properti menelepon. Pembelian hak agunan gedung Bank Adijaya bisa dilakukan. Berapa harganya? Pihak bank menjualnya dengan cepat untuk mendapatkan likuiditas. Kita bisa mendapatkannya dengan harga 60% dari harga pasar. Segera proses. Siapkan semua prosedur hukumnya dengan sempurna," kata Baskara tegas. Setelah menutup telepon, Baskara berkata pada Pak Maman, "Pak Maman, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Aku penasaran bagaimana ekspresi si Rian Permana itu kalau gedungnya juga sudah jatuh ke tangan kita." Di tim hukum Bank Adijaya, kepala tim Guntur sedang pusing dengan tumpukan dokumen. Tiba-tiba ia menerima pemberitahuan tentang surat perjanjian properti darurat. Guntur bertanya pada bawahannya, "Perjanjian apa ini? Kita menjual hak agunan gedung." "Benar Pak, sepertinya ini keputusan penjualan darurat untuk mendapatkan likuiditas." "Siapa pembelinya?" "Sebuah perusahaan bernama Investasi Keadilan, saya kurang familiar." Guntur menatap dokumen itu dan bergumam, "Investasi Keadilan? Aneh. Dalam situasi genting seperti ini, siapa yang mau membeli gedung kita?" Saat itu, Rian Permana berjalan ke arah tim hukum. Guntur melihat Rian dan bertanya, "Rian, kenapa kau di sini?" "Pak Guntur, apa ada kejadian aneh? Suasana bank akhir-akhir ini," kata Rian dengan wajah cemas. "Kejadian aneh? Oh, maksudmu perjanjian properti ini?" kata Guntur sambil menggoyangkan dokumen. "Perjanjian properti, perjanjian apa Pak?" tanya Rian penasaran. "Hak agunan gedung bank kita akan dijual ke sebuah perusahaan. Namanya Investasi Keadilan. Kau pernah dengar Investasi Keadilan?" "Belum pernah dengar Pak," jawab Rian sambil menggeleng. "Aku juga, tapi perusahaan ini bersedia membayar tunai seketika." "Aneh, kan? Di saat seperti ini," kata Guntur curiga. Jantung Rian tiba-tiba berdebar kencang. Ia teringat sosok kakek yang ia remehkan beberapa hari lalu. "Pak, apa Bapak tahu siapa Direktur Investasi Keadilan itu?" "Kenapa? Apa kau tahu sesuatu?" Guntur menatap Rian dengan curiga. "Ah tidak Pak, hanya penasaran saja," jawab Rian gugup. Saat itu telepon Guntur berdering. "Ya Pak Guntur, dari Investasi Keadilan menelepon. Mereka bilang akan datang besok pagi untuk penandatanganan kontrak." "Besok? Cepat sekali," kata Guntur kaget. Rian berkeringat dingin dan meninggalkan tim hukum. Sambil berjalan di koridor, ia bergumam sendiri, jangan-jangan kakek itu." Saat itu, Bimo memanggilnya dari belakang. "Rian, kenapa wajahmu begitu? Seperti lihat hantu saja." "Bukan apa-apa," jawab Rian buru-buru. "Benarkah kau tidak menyembunyikan sesuatu?" "Akhir-akhir ini kau aneh sekali," kata Bimo curiga. "Apa yang harus kusembunyikan?" "Aku hanya stres karena kondisi bank," kata Rian sambil tersenyum paksa. Malam itu, Baskara sedang meninjau akhir surat perjanjian akuisisi gedung di kantor Investasi Keadilan. Pak Maman membawakan kopi. "Tuan, apakah Tuan benar-benar akan membeli gedung Bank Adijaya?" "Benar. Besok, gedung tempat si Rian Permana itu bekerja akan menjadi milikku," kata Baskara sambil menandatangani perjanjian. "Lalu, apa yang akan Tuan lakukan pada pegawai itu?" "Pak Maman, kau tahu cara terbaik untuk memberi pelajaran pada kesombongan?" tanya Baskara sambil menatap Pak Maman. "Saya tidak tahu Tuan." "Yaitu dengan menghancurkan semua yang ia yakini. Besok, Rian Permana akan menyadari betapa bodohnya dia." Mata Baskara memancarkan tekad yang dingin.
Badai yang lebih besar sedang menuju Bank Adijaya. Rian Permana masih belum tahu betapa mahalnya harga penolakan satu tiket parkir. Keesokan harinya, pukul 12 siang, sebuah konferensi pers diadakan di Grand Ballroom Hotel paling mewah di Jakarta. Leo Wijaya, seorang spesialis M.A. yang terkenal kejam di dunia keuangan, naik ke atas panggung. Puluhan lampu kilat kamera menyala dan para wartawan mulai berbisik. Leo Wijaya berdiri di depan mikrofon dengan senyum dingin. Hari ini, saya secara resmi mengumumkan akuisisi hostile terhadap Bank Adijaya. Suara keterkejutan meledak di antara para wartawan. Karena ketidakmampuan manajemen Bank Adijaya, kerugian besar sebesar 5 triliun rupiah telah terjadi. Ini adalah pengkhianatan yang nyata terhadap para pemegang saham. Leo Wijaya melanjutkan sambil membuka data yang telah disiapkannya. Kami akan merestrukturisasi total bank yang bobrok ini dan mengubahnya menjadi perusahaan yang menguntungkan. Berita ini tersiar secara langsung di kantor pusat Bank Adijaya. Direktur Utama Tirtayasa menonton berita di TV dan memukul mejanya. Orang gila ini benar-benar ingin menelan kita hidup-hidup. Kepala tim hukum Guntur berlari masuk ke ruang direktur. Direktur, gawat. Jika kita tidak bisa menemukan White Knight untuk menahan M.A. dari Leo Wijaya, kita akan tamat. Di mana kita bisa mencari White Knight? Dalam situasi seperti ini, siapa yang mau menolong kita? Kata Tirtayasa putus asa. Saat itu Guntur teringat sesuatu. Direktur, ada satu hal yang aneh. Mengenai perusahaan investasi keadilan yang membeli hak agunan gedung kita kemarin. Apa itu penting sekarang? Gedung atau apapun semuanya akan dirampas, bentak Tirtayasa. Sementara itu di lounge VIP lantai 1, Rian Permana menyaksikan konferensi pers Leo Wijaya. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Rekannya, Bimo, berkata sinis di sampingnya, "Rian, sepertinya ini benar-benar akhir. Kalau kita jatuh ke tangan Leo Wijaya, kita semua akan dipecat." "Diam! Ini belum berakhir," jawab Rian dengan suara bergetar. "Belum berakhir? Apa kau tidak sadar dengan kenyataan?" ejek Bimo. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Rian. Dari Baskara Swetomo, Investasi Keadilan. "Saya ingin bertemu dengan Anda hari ini pukul 3 sore. Melihat pesan itu, wajah Rian menjadi putih pasi. Nama Baskara Swetomo mengingatkannya pada kakek yang ia remehkan beberapa hari lalu. Jangan-jangan, benar-benar, jangan-jangan. Gumam Rian pada dirinya sendiri. "Apa? Jangan-jangan apa?" tanya Bimo penasaran. Bukan apa-apa." Rian segera beranjak dari tempatnya. Pada saat yang sama, di kantor rahasia dekat taman, Baskara Swetomo menyaksikan konferensi pers Leo Wijaya. Pak Maman berkata dengan cemas di sampingnya, "Tuan, orang bernama Leo Wijaya itu terlihat sangat berbahaya. Dia mencoba merebut bank dengan M.A. Jangan khawatir, Pak Maman. Dia tidak tahu satu fakta penting," kata Baskara sambil tersenyum santai. "Fakta apa yang tidak ia ketahui, Tuan?" "Fakta bahwa gedung Bank Adijaya sudah menjadi milikku," kata Baskara sambil menunjukkan sertifikat kepemilikan gedung. "Jadi, meskipun Leo Wijaya membeli banknya, gedungnya tetap milik Tuan," kata Pak Maman kaget setelah menyadarinya. "Tepat sekali. Apa gunanya bank tanpa gedung?" Baskara tertawa puas. Saat itu, telepon Baskara berdering. "Tuan, tim hukum dari pihak Leo Wijaya menelepon. Mereka bilang kebingungan karena masalah kepemilikan gedung. Sesuai dugaan. Aku penasaran betapa paniknya mereka," Baskara berkata dengan puas. Leo Wijaya segera mengumpulkan tim hukumnya di hotel. "Ada apa ini? Bagaimana bisa kepemilikan gedung bank berpindah tangan?" teriak Leo Wijaya marah. Kepala tim hukumnya melaporkan dengan gugup, "Bos, kemarin sebuah perusahaan bernama Investasi Keadilan membeli hak agunan gedung. Semua prosedur hukumnya sudah selesai dengan sempurna." "Investasi Keadilan? Siapa itu?" bentak Leo Wijaya sambil memukul meja. "Direkturnya bernama Baskara Swetomo, tapi identitasnya sulit dilacak." "Baskara Swetomo? Aku bahkan belum pernah mendengar nama itu," kata Leo Wijaya geram. "Bos, dalam situasi ini kita harus meninjau kembali rencana M.A.
mengakuisisi bank tanpa gedungnya. Kata kepala tim hukum hati-hati. Tinjau kembali? Tidak akan. Kita harus mendapatkan kembali gedung itu bagaimanapun caranya, kata Leo dengan geram. Sementara itu, di tim hukum Bank Adijaya, Guntur sedang menyelidiki tentang investasi keadilan. Saat itu, Rian Permana datang ke tim hukum. Pak, tadi Bapak bilang Direktur Investasi Keadilan siapa namanya? Tanya Rian dengan suara bergetar. Baskara Swetomo katanya. Kenapa? Jawab Guntur heran. Apa? Apa Bapak tahu seperti apa penampilannya? Tanya Rian sambil berkeringat dingin. Kenapa kau bertanya begitu? Kau kenal orang itu? Guntur menatap Rian dengan curiga. Ah, tidak Pak. Hanya penasaran saja, bohong Rian. Saat itu telepon Guntur berdering. Ya, Guntur dari tim hukum. Apa? Tuan Baskara Swetomo akan datang langsung sekarang juga? Guntur menerima telepon dengan kaget. Mendengar itu, Rian hampir terjatuh lemas. Rian, kau tidak apa-apa. Kenapa wajahmu begitu? Tanya Guntur khawatir. Saya ke toilet sebentar. Rian berjalan terhuyung-huyung keluar dari ruangan tim hukum. Di koridor, Rian bersandar di dinding, mencoba mengatur napas sambil berpikir. Benarkah itu? Kakek itu, orang yang kutolak tiket parkirnya yang melakukan semua ini? Pikiran Rian menjadi kosong, ia baru mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Sementara itu, Baskara bersama Pak Maman sedang dalam perjalanan menuju Bank Adijaya. Pak Maman, ini tahap terakhir. Aku penasaran bagaimana ekspresi si Rian Permana itu nanti. Tuan, apa dia tidak akan terlalu ketakutan? Kata Pak Maman khawatir. Dia harus takut. Dia harus tahu betul betapa mahalnya harga sebuah kesombongan. Baskara menatap gedung Bank Adijaya dari jendela mobil. Sudah saatnya menunjukkan siapa pemilik sebenarnya. Badai besar sedang melanda Bank Adijaya. Baik Leo Wijaya maupun Rian Permana belum mengetahui identitas asli di balik nama Baskara Swetomo. Pada saat yang sama, di tengah pusat keuangan Jakarta, seorang analis keuangan muda bernama Sinta Dewi menerima telepon ancaman dari Leo Wijaya. Nona Sinta Dewi, laporan analisis Anda tentang Bank Adijaya telah mengganggu rencana kami. Jika Anda tidak menarik laporan itu, karier Anda akan berakhir. Suara dingin Leo Wijaya terdengar dari telepon. Analisis saya berdasarkan fakta. Tidak ada alasan untuk menariknya, jawab Sinta dengan suara yang tidak bergetar. Fakta? Bukankah ada alasan lain mengapa Anda membela Bank Adijaya? Saya tidak membela, saya mengatakan kebenaran. Krisis Bank Adijaya disebabkan oleh serangan eksternal, bukan ketidakmampuan manajemen, kata Sinta tegas. Ini peringatan terakhir. Tarik laporan itu dalam 24 jam, Leo menutup telepon. Sinta meletakkan telepon dan menghela napas panjang. Di atas meja kantor kecilnya, tumpukan data terkait Bank Adijaya menumpuk. Sinta, jangan menyerah. Kebenaran harus terungkap, kata Sinta pada dirinya sendiri. Saat itu, seseorang mengetuk pintu kantornya. Seorang pria parubaya masuk dan memberi salam dengan sopan. Nona Sinta Dewi, analis keuangan. Saya Pak Gunawan, seorang pengacara. Selamat siang, ada keperluan apa? Tanya Sinta waspada. Klien saya ingin bertemu dengan Anda. Seseorang yang disebut sebagai Nurani Dunia Keuangan Indonesia, kata Pak Gunawan sambil menyerahkan kartu namanya. Klien Anda siapa? Tuan Baskara Swetomo. Pernahkah Anda mendengarnya? Baskara Swetomo, nama yang asing, kata Sinta sambil menggeleng. Tentu saja, beliau sudah lama hidup dalam persembunyian. Namun, karena insiden Bank Adijaya ini, beliau memutuskan untuk muncul. Kata Pak Gunawan hati-hati. Mengapa saya harus bertemu dengannya? Tanya Sinta curiga. Pak Gunawan mengeluarkan sebuah amplop dokumen dan memberikannya pada Sinta. Di dalamnya ada dokumen peralihan kepemilikan gedung kantor pusat Bank Adijaya. Tuan Baskara Swetomo membelinya kemarin. Membeli gedungnya berarti MA dari Leo Wijaya. Sinta membuka dokumen itu dengan kaget. Benar, mengakuisisi bank tanpa gedung tidak ada artinya. Tuan Baskara berusaha menghentikan Leo Wijaya. Mengapa beliau ingin bertemu dengan saya? Tuan Baskara,
telah membaca laporan analisis Anda. Beliau sangat terkesan karena jarang sekali ada suara yang berani dan berintegritas seperti Anda di dunia keuangan, kata Pak Gunawan dengan tulus. Lalu, setelah menormalkan Bank Adijaya, beliau ingin Anda mengambil posisi penting sebagai inspektur etik. Sinta terdiam sejenak. Sebenarnya, ia punya kenangan pahit pribadi terkait Bank Adijaya. 5 tahun lalu, ayahnya kehilangan seluruh hartanya karena produk investasi yang salah dari Bank Adijaya. Ayahnya jatuh sakit karena syok dan akhirnya meninggal dunia. Pak Gunawan, apakah Tuan Baskara Swetomo benar-benar ingin mengubah Bank Adijaya? Ya, benar. Beliau ingin mengubah budaya keuangan yang membeda-bedakan orang berdasarkan kekuatan uang. Jika saya bertemu dengannya, apa yang harus saya lakukan? Tanya Sinta. Hati-hati. Pertama, Anda harus membatalkan M.A. Leo Wijaya secara hukum. Dengan memanfaatkan kepemilikan gedung yang telah beliau amankan, jelas Pak Gunawan. Leo Wijaya tidak akan menyerah begitu saja. Saya tahu betapa menakutkannya orang itu, kata Sinta cemas. Jangan khawatir, Tuan Baskara Swetomo jauh lebih kuat dari Leo Wijaya. Hanya saja selama ini beliau bersembunyi. Siapa sebenarnya beliau? Seseorang yang bisa melakukan hal sebesar ini sendirian. Anda akan tahu saat bertemu langsung dengannya. Bagaimana keputusan Anda? Tanya Pak Gunawan sambil menatap Sinta. Sinta ragu sejenak. Namun, ia berpikir ini adalah kesempatan untuk membalaskan dendam ayahnya. Baiklah, saya akan bertemu dengannya. Keputusan yang bagus. Besok pukul 10 pagi, silakan datang ke kantor di dekat taman di Jakarta Selatan, kata Pak Gunawan sambil memberikan secari kertas berisi alamat. Tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran. Mengapa Tuan Baskara Swetomo menargetkan Bank Adijaya? Tanya Sinta penasaran. Itu juga akan Anda dengar langsung besok. Alasannya sangat sederhana, namun sangat penting, kata Pak Gunawan sambil tersenyum penuh arti. Keesokan paginya, Sinta menemukan kantor di dekat taman itu. Sebuah kantor kecil di lantai 3 gedung sederhana. Pak Maman membukakan pintu dan memberi salam dengan sopan. Nona Sinta Dewi, Tuan sudah menunggu. Sinta masuk dan Baskara Swetomo bangkit dari sofa untuk menyambutnya. Ia tampak seperti kakek berusia 70-an, tetapi sorot matanya tajam dan penuh kearifan. Nona Sinta, senang bertemu dengan Anda. Saya sangat terkesan setelah membaca laporan analisis Anda, kata Baskara dengan senyum hangat. Selamat pagi Tuan. Tapi, apakah benar Tuan telah membeli gedung Bank Adijaya? Tanya Sinta tak percaya. Benar, semua prosesnya selesai kemarin. Sekarang, sebanyak apapun Leo Wijaya melakukan MA tidak ada gunanya. Baskara menunjukkan sertifikat kepemilikan gedung. Luar biasa. Tapi mengapa Tuan mau membantu Bank Adijaya? Bukan membantu, tapi mengubahnya. Mengubah budaya busuk yang membeda-bedakan orang berdasarkan uang. Suara Baskara penuh dengan tekad kuat. Secara spesifik, kejadian apa yang menimpa Tuan? Tanya Sinta, hati-hati. Baskara menceritakan detail insiden tiket parkir beberapa hari lalu. Sikap arogan Rian Permana dan kata-kata penghinaannya semua dijelaskan. Karena sebuah tiket parkir, Tuan melakukan semua ini? Tanya Sinta dengan ekspresi tak percaya. Bukan tiket parkirnya yang penting, tapi sikap tidak menghargai orang lain yang menjadi masalah. Dunia ini salah jika orang yang tidak punya uang tidak diperlakukan sebagai manusia. Baskara berbicara dengan tulus. Sinta sangat bersimpati dengan kata-kata Baskara. Ia teringat bagaimana ayahnya juga menderita karena diskriminasi semacam itu. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Pertama, hentikan M.A. Leo Wijaya. Lalu, ubahlah Bank Adijaya menjadi bank yang benar-benar untuk rakyat, kata Baskara sambil memegang tangan Sinta dengan sungguh-sungguh. Baik, saya akan berusaha sebaik mungkin, tapi Leo Wijaya tidak akan tinggal diam. Jangan khawatir, saya akan memberikan semua dukungan yang Anda perlukan, kata Baskara percaya diri. Saat itu, Pak Maman masuk dengan tergesa-gesa dan melapor. Tuan, ada telepon dari Bank Adijaya. Leo Wijaya mengancam akan menuntut karena masalah kepemilikan gedung. Sudah kuduga. Sinta, sekarang baru benar-benar dimulai, kata Baskara sambil menatap Sinta.
Sinta mengangguk dengan tekad bulat. Ya, saya siap. Baik, itu Leo Wijaya atau siapapun, saya akan menghadapinya. Pertemuan takdir antara Baskara dan Sinta melahirkan aliansi baru. Kini perang sesungguhnya akan dimulai. Tepat sebelum pemungutan suara untuk pengalihan hak manajemen kepada Leo Wijaya di rapat Dewan Direksi Bank Adijaya, truk-truk besar tiba-tiba muncul di depan pintu utama bank. Jurusita pengadilan dan tim keamanan swasta mulai membarikade pintu masuk bank sepenuhnya atas wewenang pemilik gedung. Para pegawai di lobi bank panik dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa bank kami ditutup? Kenapa ada jurusita di sini? Apa yang terjadi?" Leo Wijaya berlari keluar dari ruang dewan direksi menuju pintu utama. Wajahnya dipenuhi amarah. "Apa yang kalian lakukan? Singkirkan barikade ini sekarang juga," teriak Leo Wijaya pada jurusita. "Maaf, ini adalah perintah pengosongan yang sah dari pemilik gedung. Kami melaksanakannya sesuai prosedur hukum," jawab jurusita dengan tenang. "Pemilik gedung, bank ini akan kami akuisisi. Bank dan gedung adalah dua hal yang terpisah. Kepemilikan gedung ini ada pada Tuan Baskara Swetomo," kata jurusita sambil menunjukkan sertifikat kepemilikan. Saat itu, sebuah mobil Mercedes-Benz termewah tiba di depan bank. Pak Maman turun dari kursi pengemudi dan dengan hormat membukakan pintu belakang. Baskara Swetomo turun dari mobil, mengenakan setelan jas buatan Italia yang disetrika sempurna. Penampilannya sangat berbeda dari beberapa hari lalu, yang hanya mengenakan kemeja batik lawas. Kini ia tampak sangat berwibawa. Dua orang pengawal mengawalnya di kedua sisi. Para pegawai bank menciut melihat kehadiran Baskara yang mengintimidasi. Leo Wijaya melihat Baskara dan mendekatinya dengan marah. "Jadi kau Baskara Swetomo. Apa-apaan ini? Selamat siang Tuan Leo Wijaya. Ini adalah permintaan sopan agar Anda meninggalkan gedung saya," kata Baskara dengan suara tenang, namun mengancam. "Gedungmu? Kami akan mengakuisisi bank ini. Mengakuisisi bank dan memiliki gedung adalah dua masalah yang berbeda." "Gedung ini adalah milik saya sejak kemarin," kata Baskara sambil menunjukkan sertifikat kepemilikan kepada Leo Wijaya. Saat itu, Sinta Dewi muncul bersama tim pengacaranya. Semua prosedur hukum telah diselesaikan dengan sempurna. "Perintah pengosongan ini sah," kata Sinta sambil menyerahkan dokumen hukum kepada Leo Wijaya. Leo Wijaya melihat dokumen itu dengan ekspresi putus asa. Rencana A-nya hancur berantakan. Baskara berjalan masuk ke lobi bank dan menatap semua pegawai. Puluhan kamera menyiarkan adegan ini secara langsung. "Para pegawai Bank Adijaya, saya adalah pemilik baru gedung ini, Baskara Swetomo." Suara Baskara menggema di seluruh lobi. Para pegawai menahan napas dan menatap Baskara. "Mulai hari ini, bank ini berhenti beroperasi dan tidak akan ada pengalihan status kepegawaian bagi kalian." Suara keterkejutan meledak di antara para pegawai. "Kenapa tiba-tiba begini? Apa salah kami?" Baskara mengangkat tangannya untuk membuat keheningan. "Bukan kalian yang salah. Budaya bank inilah yang salah. Budaya sombong yang membeda-bedakan orang berdasarkan uang dan menilai nasabah dari penampilan luarnya." Tatapan tajam Baskara menyapu para pegawai. "Rian Permana, silakan maju ke depan," panggil Baskara. Rian dengan wajah pucat, maju dengan kaki gemetar, tangannya bergetar seperti orang sakit. "Tuan Rian, apakah Anda ingat saya dari beberapa hari yang lalu?" tanya Baskara dengan tatapan dingin. Maafkan saya," jawab Rian dengan suara bergetar. "Saat saya meminta tiket parkir, apa yang Anda katakan? Anda bilang itu hanya secari kertas, bukan?" Baskara mengulangi kata-kata Rian. Para pegawai di sekitarnya mulai berbisik, penasaran dengan apa yang terjadi. "Anda juga bilang fasilitas VIP dibeli dengan uang dan tidak ada yang bisa diberikan untuk orang seperti saya, benar?" Suara Baskara bercampur dengan kemarahan dingin. Sungguh, saya minta maaf." Rian tidak tahan lagi dan akhirnya bersujud di hadapan Baskara. "Ampuni saya telah berbuat salah." Air mata mengalir dari mata Rian. Baskara menatap Rian yang bersujud dan berkata, "Tuan Rian, kesalahanmu bukan pada uang, tetapi pada hilangnya nilai penghormatan. Kesalahanmu adalah menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Maafkan saya,
Sungguh, maafkan saya. Rian terus menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Baskara mengulurkan tangannya pada Rian. Berdirilah dan belajarlah cara memperlakukan orang dengan benar. Baik. Rian meraih tangan Baskara dan berdiri. Saya berencana membangun pusat keuangan baru di gedung ini. Namanya Warung Kopi Finansial, kata Baskara kepada para pegawai. Warung Kopi Finansial, tanya para pegawai penasaran. Artinya tempat yang kecil dan sederhana, tetapi semua orang diterima dengan baik. Tuan Rian, saya akan memberimu kesempatan untuk bekerja di tim manajemen fasilitas. Terima kasih banyak, kata Rian terharu. Baskara memperkenalkan Sinta kepada para pegawai. Ini adalah Nona Sinta Dewi, seorang analis. Beliau akan menjadi CEO pusat keuangan yang baru. Sinta memberi salam kepada para pegawai. Kedepannya, kita akan menciptakan layanan keuangan yang berpusat pada manusia. Bukan uang, kita akan menjadi bank yang menghormati semua nasabah dan memberikan bantuan yang tulus. Para pegawai bertepuk tangan dan bersorak. Sementara itu, Leo Wijaya menatap Baskara dengan geram karena kegagalan MA yang menyebabkan kerugian besar. Kau pikir ini akan berakhir begini? Aku tidak akan membiarkanmu, kata Leo Wijaya dengan geram. Tuan Leo Wijaya, era Anda sudah berakhir. Menyerahlah, jawab Baskara dengan tenang. Leo Wijaya pergi meninggalkan bank dengan marah. Punggungnya memancarkan kesepian seorang pecundang. Baskara naik ke atap gedung bank bersama Pak Maman. Matahari terbenam mewarnai sungai di kejauhan dengan warna merah. Pak Maman, akhirnya kita berhasil. Benar Tuan, sungguh luar biasa, kata Pak Maman terharu. Harga satu tiket parkir ternyata sebuah gedung bank, kata Baskara sambil tertawa getir. Sinta naik ke atap dan berkata pada Baskara, Tuan, ini benar-benar awal yang baru. Benar, Sinta. Tapi ini belum berakhir. Leo Wijaya tidak akan tinggal diam, kata Baskara dengan ekspresi khawatir. Apapun yang terjadi, saya akan menghentikannya. Sinta berkata dengan tekad bulat. Kisah pembalasan Baskara mencapai puncaknya. Namun ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Sebelum euforia kemenangan mereda, sebuah berita mengejutkan datang kepada Baskara. Pak Maman datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara bergetar, Tuan, gawat, cucu Anda, Dimas, ditahan. Apa? Dimas, kenapa? Baskara terkejut dan bangkit dari kursinya. Dugaannya adalah transaksi dana ilegal di luar negeri. Ada juga tuduhan pemalsuan dokumen dan membantu pencucian uang, lapor Pak Maman sambil menunjukkan koran. Di halaman depan koran, terpampang judul besar, Cucu Baskara Swetomo ditahan atas transaksi keuangan ilegal. Wajah Baskara menjadi pucat. Apa-apaan ini? Dimas tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tuan, sepertinya ini perbuatan Leo Wijaya. Dia membalas dendam atas kegagalan MA-nya, kata Pak Maman cemas. Saat itu, telepon Baskara berdering. Suara dingin Leo Wijaya terdengar. Tuan Baskara, sudah dengar kabar tentang cucu Anda? Leo Wijaya, ini perbuatanmu bukan, teriak Baskara marah. Apa Anda punya bukti? Saya hanya melaporkan tindakan ilegal, kata Leo Wijaya sambil tertawa mengejek. Jangan sentuh cucuku. Kalau tidak, mau apa serahkan kepemilikan gedung warung kopi finansial kepada saya, maka saya akan menyelesaikan masalah cucu Anda, kata Leo dengan nada mengancam. Tidak akan pernah, tolak Baskara dengan tegas. Kalau begitu, Anda akan merelakan cucu Anda. Dengan tuduhan pencucian uang ilegal, dia bisa dipenjara minimal 5 tahun, kata Leo Wijaya sambil tertawa kejam sebelum menutup telepon. Baskara meletakkan telepon dan terduduk lemas. Hatinya yang selama ini tak tergoyahkan, untuk pertama kalinya goyah. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tanya Pak Maman khawatir. Pak Maman, aku terlalu fokus pada balas dendam sampai tidak bisa melindungi keluargaku, kata Baskara, menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salah Tuan. Leo Wijaya yang menggunakan cara licik. Tidak. Aku seharusnya tahu lebih awal bahwa Dimas bisa terlibat dalam bahaya. Suara Baskara penuh penyesalan. Sementara itu di warung kopi finansial, Sinta Dewi sedang menganalisis serangan balik Leo Wijaya. Saat itu Rian Permana mendekat dengan hati-hati CEO. Apa Anda sudah lihat koran tentang cucu Tuan Baskara? Ya sudah, ini adalah balas dendam Leo Wijaya.
Jawab Sinta dengan wajah serius. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya merasa sangat bersalah pada Tuan Baskara, kata Rian dengan tulus. Rian, jika kau ingin membantu Tuan Baskara, carilah semua informasi yang berhubungan dengan Leo Wijaya. Pasti ada celahnya, pinta Sinta pada Rian. Baik, akan saya coba kerahkan semua yang saya tahu, kata Rian dengan tekad. Malam itu Baskara mengunjungi Dimas di rumah tahanan. Di balik kaca pembatas, penampilan Dimas tampak kuyu dan lelah. Kakek, maafkan aku. Aku salah, kata Dimas sambil menangis. Dimas, tidak apa-apa. Kakek pasti akan membebaskanmu, kata Baskara sambil menempelkan tangannya di kaca. Aku benar-benar tidak tahu, kek. Aku tidak tahu Leo Wijaya orang seperti itu. Aku berinvestasi karena katanya itu dana dengan keuntungan tinggi. Dimas, sekarang itu tidak penting lagi. Yang penting kau bisa keluar dengan selamat, kata Baskara menenangkan cucunya. Kakek, jangan serahkan gedung itu demi aku. Itu adalah impian kakek, pinta Dimas dengan sungguh-sungguh. Keluarga lebih penting dari impian. Air mata juga mengalir dari mata Baskara. Setelah kunjungan selesai, Baskara berkata pada Pak Maman, Pak Maman, sepertinya aku harus bernegosiasi dengan Leo Wijaya. Tuan, jangan lakukan itu, pasti ada cara lain. Cegah Pak Maman. Menyelamatkan Dimas adalah yang utama. Gedung itu bisa dicari lagi nanti, kata Baskara dengan mantap. Saat itu, Sinta datang dengan tergesa-gesa. Tuan, jangan menyerah dulu. Sinta, Dimas lebih penting. Rian Permana menemukan informasi penting. Katanya dia menemukan kelemahan Leo Wijaya, kata Sinta dengan suara penuh harapan. Benarkah? Tanya Baskara terkejut. Benar Tuan, segera temui dia sekarang. Sepertinya ada kesempatan untuk membalikkan keadaan, Sinta berkata dengan ekspresi yakin. Sementara itu, di antara para mantan pegawai Bank Adijaya, beredar rumor bahwa Baskara pada akhirnya akan menyerah pada Leo Wijaya. Baskara Swetomo pun akhirnya bertekuk lutut di hadapan keluarga. Ya mau bagaimana lagi? Cucunya di penjara, mana mungkin dia bisa bertahan. Namun Rian sedang mencari sesuatu di ruang server bawah tanah. Ia mencari bukti yang mungkin ditinggalkan Leo Wijaya selama proses MA. Pasti ada sesuatu. Orang seperti Leo Wijaya tidak mungkin bersih, gumam Rian sambil menggeledah setiap sudut ruang server. Saat itu, di belakang sebuah rak berdebu, ia menemukan sebuah hard drive tua. Apa ini? Kata Rian sambil mengambil hard drive itu dengan hati-hati. Baskara sudah siap mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan Dimas. Namun, secercah harapan muncul dari tempat yang tak terduga. Di tengah kebimbangan antara keluarga dan keyakinan, sebuah titik balik baru menghampiri Baskara. Rian Permana menyambungkan hard drive yang ditemukannya di ruang server bawah tanah ke laptopnya. File-file terenkripsi muncul di layar membuat jantung Rian berdebar kencang. Apa ini? Terkunci dengan kata sandi, gumam Rian bingung. Saat itu, ia menemukan salah satu file bernama Percakapan Rahasia Leo Wijaya. Leo Wijaya. Rian mencoba membuka file itu, tetapi muncul jendela permintaan kata sandi. Rian segera menelpon Sinta Dewi, CEO, saya menemukan hard drive aneh di ruang server bawah tanah. Sepertinya ada file yang berhubungan dengan Leo Wijaya. Benarkah? Bawa ke sini sekarang juga? Kata Sinta bersemangat. 30 menit kemudian, di warung kopi finansial, Baskara, Sinta, dan Rian bersama-sama menganalisis hard drive itu. Sinta mulai mendekripsi kata sandi menggunakan program khusus. Tuan, mohon tunggu sebentar. Sepertinya akan segera terbuka, kata Sinta sambil mengetik di keyboard. 10 menit kemudian, file itu akhirnya terbuka. Di layar, muncul isi percakapan rahasia antara Leo Wijaya dan mantan petinggi Bank Adijaya. Baskara mulai membacanya. Leo Wijaya, jejak dana ilegal sudah ditanamkan di rekening Dimas, mantan wakil direktur. Bagus. Rencana sempurna untuk menghancurkan Baskara Swetomo. Leo Wijaya, pemalsuan dokumen juga sudah selesai. Dimas sekarang ada di genggaman kita. Wajah Baskara memerah karena amarah. Bajingan-bajingan ini, jadi semua ini sudah direncanakan sejak awal. Tuan, masih ada lagi. Lihat ini, kata Sinta sambil membuka file lain. Di layar tercatat secara rinci berbagai tindakan ilegal yang pernah dilakukan Leo Wijaya terhadap beberapa perusahaan di masa lalu.
pembuatan dokumen palsu, manipulasi saham, pencucian uang ilegal. Dengan ini, kita bisa menghancurkan Leo Wijaya sepenuhnya, kata Sinta dengan suara penuh harapan. Rian menatap Baskara dengan ekspresi bersalah. Tuan, maafkan saya karena tidak menemukan bukti penting ini lebih cepat. Rian, terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan bisa menyelamatkan Dimas, kata Baskara sambil memegang tangan Rian dengan tulus. Sekarang kita laporkan bukti ini ke kejaksaan. Sinta segera bertindak. Keesokan paginya, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penangkapan darurat untuk Leo Wijaya. Saat Leo Wijaya sedang santai minum kopi di kantornya, para penyidik datang. Leo Wijaya, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan keuangan dan pemalsuan bukti. Apa? Apa maksud kalian? Teriak Leo Wijaya panik. Anda memiliki hak untuk diam, Leo Wijaya. Seorang penyidik memborgol Leo Wijaya sambil membacakan hak-haknya. Ada apa ini? Bukti apa yang kalian punya tentangku? Leo Wijaya meronta, tetapi sia-sia. Berita penangkapannya disiarkan langsung di televisi, mengejutkan seluruh dunia keuangan. Pada saat yang sama, di rumah tahanan, perintah pembebasan untuk Dimas dikeluarkan. Semua tuduhan terbukti sebagai rekayasa Leo Wijaya. Baskara menunggu Dimas di depan rumah tahanan. Saat Dimas yang mengenakan pakaian tahanan keluar dari pintu, Baskara berlari dan memeluk cucunya erat-erat. Dimas, kau tidak apa-apa. Pasti sangat berat ya, kakek. Aku benar-benar minta maaf. Aku bodoh sekali. Dimas menangis di pelukan kakeknya. Sudah, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Baskara menepuk punggung Dimas, menenangkannya. Pak Maman membawa mobil dan mengantar Baskara dan Dimas. Tuan, kita ke warung kopi finansial. Ya, ayo. Kita harus berterima kasih pada Sinta dan Rian. Baskara berkata dengan wajah ceria. Setibanya di warung kopi finansial, semua pegawai keluar dan menyambut pembebasan Dimas. Sinta mendekati Dimas dan berkata, Dimas, lain kali hati-hati ya. Dunia keuangan itu sangat menakutkan. Iya Bu, sekarang saya benar-benar sadar. Saya sangat menyesal telah membuat kakek khawatir, kata Dimas dengan tulus. Baskara memanggil Rian untuk berbicara secara pribadi. Rian, berkat kau, cucuku bisa selamat. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak perlu Tuan, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Selama ini saya merasa sangat bersalah pada Tuan, jawab Rian dengan rendah hati. Aku tahu kau sudah benar-benar berubah Rian. Kedepannya, tolong ambil peran penting di warung kopi finansial ini. Baik Tuan, saya akan melakukan yang terbaik, kata Rian dengan tekad. Malam itu, berita kejatuhan Leo Wijaya menjadi berita utama. Spesialis MA terkenal, Leo Wijaya, ditahan atas tuduhan penipuan keuangan. Tindakan ilegalnya selama bertahun-tahun terungkap serentak, mengejutkan dunia keuangan. Baskara menonton berita bersama keluarganya dan berkata, Dimas, sekarang ini benar-benar awal yang baru. Kakek akan mengajarkanmu arti keuangan yang sebenarnya. Baik, Kek. Saya akan selalu ingat pesan kakek bahwa uang adalah alat untuk menolong sesama, bukan senjata untuk memuaskan keserakahan. Dimas mengulangi ajaran kakeknya. Sinta mendekati Baskara dan berkata, Tuan, sekarang kita benar-benar bisa menjadikan warung kopi finansial sebagai bank yang bertikap penuh. Benar Sinta, mari kita ciptakan dunia keuangan yang bersih, di mana orang-orang jahat seperti Leo Wijaya tidak bisa lagi berbuat seenaknya, kata Baskara dengan suara penuh harapan. Bintang-bintang bersinar terang di langit malam. Krisis kedua, Baskara telah sepenuhnya teratasi dan kini saatnya kedamaian sejati tiba. Tindakan berani Rian Permana telah mengubah segalanya. Kisah yang dimulai dari penghinaan karena tiket parkir telah berbuah indah menjadi penebusan dan pengampunan. 6 bulan kemudian, di tempat bekas Bank Adijaya berdiri, terpampang papan nama hangat bertuliskan warung kopi finansial. Lobi marmer yang mewah telah berubah menjadi ruang konsultasi sederhana dari kayu dan di berbagai sudut diletakkan kursi dan meja untuk warga sekitar. Baskara Suwetomo bersama Sinta Dewi meninjau lantai 1 yang baru direnovasi dengan ekspresi puas. Sinta, ini jadi bagus sekali. Sekarang benar-benar terlihat seperti bank untuk rakyat. Benar Tuan, setiap hari para lansia di lingkungan sini datang untuk minum teh dan mengobrol, jawab Sinta dengan bangga.
Saat itu Rian Permana yang mengenakan seragam rapi mendekat. Di wajahnya tidak ada lagi kesombongan masa lalu, melainkan senyum rendah hati. Selamat pagi Tuan CEO. Hari ini juga banyak nasabah yang datang. Sapa Rian dengan sopan. Rian, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Pekerjaannya tidak berat? Tanya Baskara dengan hangat. Sama sekali tidak berat Tuan. Justru saya merasa jauh lebih berarti daripada dulu. Saya sangat bahagia ketika para nasabah mengucapkan terima kasih dengan tulus, kata Rian dengan jujur. Benar, yang menggerakkan hati manusia bukanlah uang, melainkan ketulusan, kata Baskara sambil menepuk pundak Rian. Saat itu, Dimas datang membawa laptop. Akhir-akhir ini, ia sibuk mengurus administrasi Yayasan Warung Kopi Finansial. Kakek, jumlah persetujuan pinjaman untuk UMKM hari ini naik 30% dari bulan lalu. Benarkah? Sebanyak itu? Tanya Baskara gembira. Iya kek, terutama karena manajemen pasca pinjaman kita terkenal bagus, jadi semakin banyak yang datang, lapor Dimas dengan bangga. Dimas, melihatmu bekerja sekeras ini, kakek sangat bangga. Saya hanya melakukan apa yang kakek ajarkan. Katanya, uang adalah alat untuk membantu sesama kan? Dimas tersenyum cerah. Saat jam makan siang, Baskara seperti biasa berganti pakaian dengan kemeja batik lawasnya. Akhir-akhir ini, ia memberikan edukasi keuangan untuk para lansia di balai warga setempat. Pak Maman, kita ke balai warga. Baik Tuan, hari ini pasti banyak yang menunggu, kata Pak Maman sambil membukakan pintu mobil. Setibanya di balai warga, sekitar 40 orang lansia menyambut Baskara dengan hangat. Pak Baskara sudah datang. Hari ini mau cerita apa? Sapa para lansia dengan tawa ceria. Hari ini kita akan membahas cara mencegah penipuan online. Akhir-akhir ini banyak orang jahat yang mencoba menipu para lansia, kata Baskara dengan ramah. Berkat Pak Baskara, kami jadi banyak belajar, kata seorang nenek, berterima kasih. Saya juga banyak belajar dari Bapak dan Ibu sekalian tentang kearifan hidup, jawab Baskara dengan rendah hati. Setelah edukasi selesai, Baskara kembali ke warung kopi finansial. Kebetulan Sinta baru saja selesai rapat dengan para pegawai. Tuan, hari ini kami membuat keputusan penting. Keputusan apa? Kami akan membuka 10 cabang warung kopi finansial di berbagai kota. Kami berharap model bisnis kita bisa menyebar ke daerah lain, kata Sinta dengan suara penuh harapan. Ide yang bagus. Tapi jangan pernah lupakan semangat awalnya. Baik Tuan, kami tidak akan pernah lupa untuk selalu mengutamakan manusia, janji Sinta. Sore harinya, Baskara duduk sendirian di kafe komunitas di lantai 1 warung kopi finansial sambil minum kopi. Dari jendela, terlihat orang-orang sibuk pulang kerja. Saat itu, Rian mendekat dengan hati-hati dan duduk di hadapan Baskara. Tuan, jika ada waktu, ada yang ingin saya sampaikan, silakan katakan saja, saya merasa sudah banyak berubah. Dulu, saya hanya melihat orang dari penampilan luarnya, sekarang saya berusaha untuk melihat hatinya terlebih dahulu, kata Rian dengan tulus. Sepertinya memang begitu, para nasabah juga sangat menyukaimu, Rian, kata Baskara sambil tersenyum hangat. Saya sangat berterima kasih, Tuan telah memberi saya kesempatan kedua untuk orang seperti saya. Rian, semua orang bisa berubah. Yang penting adalah penyesalan yang tulus dan usaha untuk menjadi lebih baik. Baskara menepuk pundak Rian. Rian mengeluarkan selembar tiket parkir tua dari sakunya. Itu adalah tiket parkir yang pertama kali diminta oleh Baskara. Tuan, terimalah ini. Ini adalah tiket parkir yang tidak sempat saya berikan waktu itu. Rian. Baskara menerima tiket itu dengan terharu. Apakah ini artinya semuanya sudah benar-benar berakhir? Tanya Rian hati-hati. Ya Rian, semua urusan di antara kita sudah selesai, kata Baskara sambil menyimpan tiket parkir itu dengan baik. Sebulan kemudian, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan warung kopi finansial sebagai lembaga keuangan teladan. Di acara penghargaan, Sinta yang mewakili Baskara menerima penghargaan. Penghargaan ini seharusnya diterima oleh Tuan Baskara Swetomo, kata Sinta dalam pidato penerimaannya. Baskara yang duduk di antara penonton hanya menggeleng dan tersenyum. Sebulan lagi berlalu, Baskara sedang makan malam bersama Pak Maman di sebuah warung soto sederhana. Pak Maman, sekarang aku merasa benar-benar tenang. Benar Tuan, tapi kadang kalau dipikir-pikir aneh juga.
Semua ini dimulai hanya karena satu tiket parkir, kata Pak Maman bernostalgia. Betul, harga satu tiket parkir ternyata sebuah gedung bank senilai 5 triliun rupiah, kata Baskara sambil tertawa lepas. Dan yang lebih penting, Tuan telah mengubah etika di dunia keuangan. Benar, itulah yang paling berharga. Baskara mengangguk puas. Malam itu, Baskara menulis di buku hariannya di rumah. Hari ini, pembalasanku telah berakhir sepenuhnya. Namun, ini bukanlah pembalasan, melainkan sebuah reformasi. Rian Permana kini telah menjadi pegawai yang benar-benar tahu cara menghargai orang dan warung kopi finansial telah menjadi ruang hangat yang terbuka untuk semua. Yang terpenting, aku bahagia melihat Dimas tumbuh menjadi seorang insan keuangan yang baik. Baskara meletakkan penanya dan menatap keluar jendela. Jauh di sana, lampu gedung warung kopi finansial menyala. Mungkin Sinta dan para pegawainya sedang bekerja lembur untuk hari esok. Kisah yang dimulai dari selembar tiket parkir berakhir seindah ini. Gumam Baskara sambil tersenyum puas. Dan ia pun tertidur lelap, berharap benih-benih penghormatan akan menyebar ke seluruh dunia. Kisah yang dimulai dari selembar tiket parkir ini berakhir dengan harapan yang hangat. Kisah ini bukan sekadar tentang balas dendam, tetapi mengandung pesan mendalam tentang martabat manusia dan nilai sejati. Apa yang ditunjukkan oleh Tuan Baskara Suetomo bukanlah kekuatan uang, melainkan betapa berharganya sikap saling menghormati. Perubahan pada diri Rian Permana memberikan pelajaran bagi kita semua. Ia menunjukkan betapa bodohnya menilai orang dari penampilan luar dan membedakannya berdasarkan kepemilikan uang. Kemenangan sejati bukanlah menaklukkan lawan, melainkan saling memahami dan tumbuh bersama. Semoga masyarakat kita bisa menjadi ruang yang hangat seperti warung kopi finansial, tempat di mana semua orang dihormati. Kisah ini menunjukkan dengan baik bagaimana perhatian kecil dan kepedulian yang tulus dapat mengubah dunia menjadi lebih indah. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar. Sudah didengarkan dengan baik?